Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita ketemu lagi. Sekarang saya jelaskan beberapa fitur menu ya dari materials yang ada di Schoology ini. Oke, ada beberapa menu di sini. Ada add folder, ada add assignment, baca lah ya, bla bla bla. Kita coba satu persatu ya. Atau saya ungkapkan dulu add folder itu lebih ke arah seperti ini. Bagaimana teman-teman itu bisa memberikan ini kan kursus PJJ. Tapi dalam kursus PJJ ini pasti banyak atau pasti ada beberapa, ada bab 1 lah, ada bab 2 lah. Ada beberapa bab atau beberapa hal yang kita bicarakan. Misalkan dalam PJJ ini gimana sih cara untuk mendaftarkan diri menjadi guru? Dalam PJJ ini gimana sih cara mendaftarkan diri menjadi murid gitu kan? Bagi teman-teman yang lihat video ini boleh ya. Tadi kelas PJJ itu ada di sini nih ya, 7KKC/H4QQ ST37M. Teman-teman boleh masuk di kelas ini, nanti kita diskusi bareng deh di sini. Gimana caranya gitu ya. Dan tadi teman-teman mendaftar dulu saja sebagai instruktur gitu ya. Karena teman-teman kan kalau yang teman-teman dosen dan guru gitu, sebaiknya memang instruktur walaupun ingin menjadi murid tetap mendaftar sebagai instruktur. Oke teman-teman, bagaimana sih kita tadi kalau ingin ada bab gitu ya? Ya paling tidak dengan add folder. Kalau nggak folder gimana? Nanti di sini terlalu acak-acakan dia. Ada kuis lah, ada diskusi lah, ada inilah yang diskusinya tuh sebenarnya diskusi unit berapa sih ini gitu tuh. Nah makanya kita buat saja satu folder di sini. Misalkan kita buat add folder. Kita buat misalkan foldernya unit 1 gitu ya. Waduh, ini mulai loading juga. Unit 1 misalkan pengenalan atau pendahuluan PJJ gitu. Description-nya diskusi PJJ. Nah, teman-teman di sini ada folder, tahulah ini ya description, ini date. Date itu artinya folder ini diciptakan apakah ketika kondisi seperti ini itu adalah publish saat ini juga. Tapi kalau kita kasih date itu hanya ya terpublikasi kapan sampai kapan gitu. Ini ada kapan sampai end date-nya itu kapan. Tapi kalau saran saya sih create aja gitu ya langsung. Kecuali ini kalau saya katakan advance-nya lah ya, tingkat lanjutnya. Dan kita create saja. Oke, kita create. Akhirnya kita punya satu unit pendahuluan PJJ. Apa yang kita berikan dalam unit PJJ ini? Kita diskusi dulu saja. Yang kedua, itu sebetulnya ada assignment, ada test quiz. Ini kita bolehlah nanti ya. Tapi kita diskusi saja dulu nih teman-teman. Kita diskusi, kita klik add discussion. Kita klik di sini. Kemudian discussion itu adalah memberikan satu diskusi tentang apa yang ingin teman-teman katakan dalam pembelajaran ini. Jadi misalkan kita di unit pendahuluan, teman-teman tadi kan sudah melihat video saya yang sebelumnya. Kita ingin diskusi apa? Misalkan di sini pendahuluan PJJ. Oke, teman-teman sudah pastikan, ya saya misalkan ambil dari sini. Apa sih diskusinya? Kita tulis misalkan, bacalah atau definisi PJJ dalam peraturan menteri gitu ya, atau Permen Ristek Dikti lah situ, Permen Ristek Dikti 51 kemudian tahun 2018, atau kita berikan link bisa di-download di sini. Nah, di sini ada due date, ada sama kapan ini bisa diberikan rentang kapan sampai kapan. Nah, kalau enable grading itu artinya diskusi ini kita berikan nilai. Oke, biar sekalian itu kita berikan nilai saja langsung ya. Sebetulnya tidak berikan nilai juga tidak apa-apa. Tapi kalau kita berikan nilai maka kita beri diskusinya nanti misalkan ada yang menjawab, wah nilainya 80, nilainya 100 dan sebagainya.
Oke, saya kategorikan ungraded karena kategori misalkan tugas mandiri, tugas kelompok, dan sebagainya. Berikutnya adalah kita create numeric saja. Kita create secara numerik, scale-nya itu numerik. Kemudian kita create. Apa sih ini tombol-tombol di bawah nih teman-teman? Individual assign itu artinya ketika tugas ini atau diskusi ini hanya diberikan kepada satu orang. Contohnya apa coba? Iya, remedial ya teman-teman. Ketika seseorang itu diberikan remedial, maka saat itu juga kita bisa menggunakan fitur ini. Artinya diskusi tidak diberikan dalam satu kelas, tapi hanya pada satu orang tersebut. Sedangkan menu lock itu untuk mengunci dari ini sendiri, kemudian mengkopikan ke kursus yang lain. Jangan sampai ini unpublish ya teman-teman. Kita buat tapi tanpa publish. Kalau unpublish maksudnya gimana? Ya kita buat dulu rencana tapi belum di-publish. Oke, kita create. Nah, oke, masih loading, kita create, sudah ada. Oke, bacalah definisi dan yang bisa di-download di HTTP ini. Kemudian kita kembali ke akun tugasnya. Ini kalau kita refresh, maka nanti ada lonceng yang, ya ada satu lonceng yang memberitahukan bahwa, oh ada tugas nih. Oh ada pemberitahuan apa nih? Oh kelas PJJ semester genap itu memposting pendahuluan PJJ. Apa ya postingannya gitu kan. Nah postingannya adalah, oke kita baca dulu, kita baca pendahuluan PJJ. Ini sifatnya adalah diskusi yang katanya mahasiswa itu diberikan, kita memicu, memberikan pertanyaan, kemudian mahasiswa itu suruh menalar dan kita berdiskusi di sini. Bacalah definisi dari primary stake. Oke, kita klik. Nah, dia akan ditujukan pada satu laman, dia akan membaca dan sini definisi. Apa definisinya? Misalkan definisi dari PJJ adalah pendidikan yang memiliki 4 karakteristik, yaitu, nah kita sebutkan saja di sini kan tadi ada PJJ. Wow, tidak kelihatan. Kita lihat dari sini saja deh. Nah ini deh, kita copy. Karakteristiknya ada 4. Oke, wow. Kita kopikan dulu deh ke ini. Pemalasan banget ya. Iya, terbuka. Kemudian ini kita berikan A, terbuka, belajar mandiri. Kemudian dan sebagainya. Kita bisa post. Ini hasil dari siswa kita di posting. Kemudian nanti di akun guru, itu kita lagi ya akun guru, kalau kita refresh, itu akan ada pemberitahuan lagi bahwa siswa kita itu mereply. Wah, ada siswa nih mereply gitu kan. Kita lihat lagi, oh kata siswanya definisinya adalah ini. Kita bisa mereply lagi. Apa makna mendalam dari masing-masing karakteristik tersebut. Ini kita bisa post lagi dan di sini artinya kita bisa mereply terhadap anak, atau sebetulnya kalau ada yang lain gitu, ada anak lain, ada mahasiswa atau siswa lain ya mereply ke siswa lain. Jadi diskusi ini, komunikasi ini tidak hanya berlangsung satu arah. Dapat menjadi multi arah ketika kalau ada 2 siswa yang satu dengan yang lain pun bisa saling mereply dan saling mendiskusikan di arah tersebut. Oke. Katakan siswa tersebut kalau kita balik ke sini pasti akan ada lagi gitu ya. Dia akan ada postingan lagi kalau kita refresh lagi itu akan reply gitu. Jadi sini ada reply dari saya sendiri dan ya sebetulnya tinggal balas-balasan, tapi pada intinya saya ingin memberikan bahwa di sini kita bisa memberikan grade. Nah, ini adalah nilai yang bisa kita berikan. Apa nilai yang bisa kita berikan terhadap diskusi yang diberikan oleh siswa bernama tugas SAP tersebut? Misalkan kita memberikan grade itu adalah kayaknya 80 deh. Komentarnya siswa sudah
dapat memahami maksud PJJ, tetapi masih kurang memaknai mendalam tentang PJJ tersebut. Kita bisa memberikan komentar ini dan bisa terlihat di siswa. Kita submit dan ini akan memberikan satu grade atau nilai terhadap siswa dari diskusi yang kita sudah lakukan. Kita lihat lagi ke akun siswa, kita refresh lagi. Kita refresh di sini. Oke, masih muter ya teman-teman. Ya, ini katanya di sini sudah diberikan grade ya. Saya mendapatkan nilai 80 dari 100 dan ini adalah komentar dari guru saya atau tutor saya. Oke, harusnya sini Anda sudah memahami maksud PJJ tapi masih kurang maknanya tentang PJJ tersebut. Sehingga kalau misalkan masih kurang banget, kita bisa memberikan satu diskusi sendiri, misalkan individual assignment yang tadi, untuk supaya dia memberikan nilai menjadi 100. Oke, itu dari diskusi kita dalam satu material tadi ya, teman-teman. Mungkin material berikutnya akan saya berikan di yang selanjutnya, gitu teman-teman. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.